Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih, salah satu ide paling kuat yang pernah ada di dunia ini, yaitu ide tentang Tuhan, itu asalnya dari mana? Nah, di sini kita bukan mau debat soal ada atau tidaknya Tuhan ya, tapi kita mau coba telusuri bareng-bareng. Gimana sih konsep ini bisa berubah, berevolusi, dan ujung-ujungnya membentuk peradaban kita selama ribuan tahun? Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Dari mana sih ide Tuhan ini datangnya? Jawabannya ternyata jauh lebih kompleks, lebih organik, dan jujur aja jauh lebih seru daripada cerita kalau ide itu datang gitu aja. Ini tuh bisa dibilang sebuah kisah yang dirangkai sendiri oleh manusia dalam pencarian mereka akan makna. Dan untuk memulai perjalanan ini, kita nggak mulai dari buku sejarah, tapi dari mitos. Loh, kok mitos? Nah, buat orang zaman dulu, mitos itu bukan dongeng pengantar tidur ya. Seperti kata Karen Armstrong ini, mitos itu justru cara mereka buat menyentuh kebenaran yang lebih dalam. Anggap aja kayak cetak biru atau blueprint buat memahami dunia. Jadi, di zaman kuno, mitos itu dianggap sebagai pola dari atas, dari dunia ilahi. Ini bukan cuma cerita, tapi benar-benar panduan hidup. Mereka percaya, dengan meniru apa yang para dewa lakukan di mitos, mereka bisa bawa keteraturan dari langit ke bumi, yang ya kita tahu kan seringkali kacau. Makanya, kota, kuil, bahkan ritual harian mereka, itu semua adalah cara mereka buat ikutan main dalam drama kosmik yang besar ini. Biar lebih kebayang, kita lihat satu contoh yang kuat banget. Epik penciptaan dari Babilonia, namanya Enuma Elis. Nah, cerita ini tuh bukan soal gimana bumi diciptakan secara harfiah ya, tapi lebih ke gimana peradaban itu sendiri lahir dari sebuah perjuangan yang nggak ada hentinya melawan kekuatan kekacauan. Jadi, intinya apa? Intinya begini, buat orang Babilonia, kreativitas, mau itu bangun kota atau sekedar menjalani hidup, itu adalah sebuah pertarungan. Makanya setiap tahun, mereka selalu menceritakan ulang kisah ini di sebuah festival besar. Tujuannya, buat mengisi ulang kekuatan suci yang menopang peradaban mereka. Secara simbolis, mereka mengalahkan kekacauan lagi dan lagi. Nah, yang menarik banget dari cara berpikir mereka ini adalah konsep yang kita sebut arketipe. Gampangnya gini, semua yang ada di bumi, kuil, hukum, bahkan tahta raja, itu dianggap cuma replika, cuma tiruan dari sesuatu yang udah ada duluan di alam ilahi. Jadi hidup manusia itu bukan urusan duniawi biasa, hidup mereka itu adalah cerminan dari realitas yang lebih tinggi, yang lebih suci. Oke, dari dunia yang penuh dewa-dewa mitologis, sekarang kita lompat ke salah satu pergeseran paling radikal dalam sejarah pemikiran manusia. Transisi dari banyak dewa ke keyakinan pada satu Tuhan aja. Dan perlu dicatat ya, ini prosesnya nggak instan dan nggak mulus sama sekali. Ini adalah evolusi yang panjang dan seringkali penuh konflik di Israel kuno. Kalau kita lihat lini masa ini, kelihatan jelas banget kalau Yahweh itu nggak dari awal langsung jadi satu-satunya Tuhan. Dia itu awalnya cuma dewa perang sebuah suku, bersaing sama dewa-dewa Kanaan lain kayak Baal dan Asyera. Bahkan, di kuil Salomo yang megah itu ada loh simbol-simbol dewa kesuburan lain. Nah, titik baliknya itu pas ada krisis nasional, kayak ancaman dari Asyur atau pas mereka dibuang ke Babilonia. Saat itulah para nabi mulai menyuarakan ide yang radikal. Yahweh itu bukan cuma Tuhan kita, tapi dia adalah satu-satunya Tuhan yang ada di seluruh alam semesta. Dan yang penting untuk diingat, bahkan Alkitab sendiri nggak cerita kalau perubahan ini terjadi dalam semalam. Tokoh-tokoh besar kayak Abraham, Ishak, dan Yakub itu kemungkinan besar masih mengakui kalau dewa-dewa tetangga mereka itu ada. Bedanya, mereka memilih untuk menyembah Tuhan mereka sendiri aja, secara eksklusif. Jadi ide bahwa cuma ada satu Tuhan untuk semua umat manusia, itu adalah sebuah revolusi pemikiran yang butuh ratusan tahun sampai benar-benar diterima. Tapi, ceritanya nggak berhenti di situ. Setelah konsep Tuhan sebagai raja di langit yang ngasih hukum itu jadi kuat, muncul pergeseran lain. Sebuah pergeseran ke dalam diri. Orang-orang mulai bertanya, apa iya Tuhan itu cuma ada di luar sana, di langit? Atau jangan-jangan dia bisa ditemukan di tempat lain? Dan pertanyaan itulah yang membawa kita ke dunia mistisisme. Di berbagai agama, muncul gerakan yang fokusnya ke dalam diri. Mereka mencari pengalaman langsung, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Fokusnya geser nih, dari Tuhan sebagai penguasa yang jauh, jadi semacam kehadiran yang intim yang ada di dalam jiwa kita sendiri. Salah satu konsep paling indah dari tradisi ini adalah Shekinah. Awalnya, Shekinah ini merujuk ke hadirat Tuhan yang ada di kuil Yerusalem. Tapi setelah kuil itu hancur, para rabi punya pemikiran yang luar biasa. Mereka bilang Shekinah itu nggak lenyap, malah sebaliknya, dia menyebar ke seluruh dunia, menemani umatnya di pengasingan.
Ini artinya apa? Artinya, Tuhan jadi bisa diakses di mana saja, kapan saja, nggak cuma di satu tempat suci doang. Dan kerennya, pencarian ke dalam diri ini ternyata terjadi secara paralel di banyak agama loh. Ada Kabalis di Yudaisme, ada Gnostik di Kristen awal, ada Sufi di Islam. Mereka semua punya tujuan yang mirip. Mencoba melampaui ego mereka untuk menemukan Tuhan. Bukan lagi sebagai sosok di luar, tapi sebagai realitas paling dalam dari diri mereka sendiri. Dan seringkali ujung-ujungnya jalan mistik ini mengerucut ke satu prinsip etika yang sederhana tapi dalam banget. Kayak kata Rabbi Hillel ini, inti dari semua ajaran Tuhan itu bisa dirangkum dalam satu kalimat. Jangan lakukan ke orang lain apa yang kamu nggak mau orang lain lakukan ke kamu. Jadi Tuhan itu nggak ditemukan di teologi yang jelimet, tapi justru di tindakan kita sehari-hari dalam kasih sayang dan keadilan ke sesama. Tapi perjalanan ke dalam diri ini sebentar lagi bakal ketemu tantangan terbesarnya. Masuklah kita ke era pencerahan. Ini adalah pergeseran yang dahsyat, kayak gempa bumi intelektual. Akal dan sains jadi raja, jadi alat utama buat memahami alam semesta. Dan otomatis, konsep Tuhan yang tradisional pun mulai digoyang, dipertanyakan habis-habisan. Nah, tabel ini nunjukin banget benturan dua cara berpikir ini. Di satu sisi ada Tuhan Wahyu, Tuhan yang personal, yang ikut campur dalam sejarah, yang misterius. Di sisi lain ada Tuhan akal, Tuhannya para filsuf pencerahan. Mereka menggambarkannya kayak pembuat jam raksasa yang menciptakan alam semesta dengan hukum yang sempurna, terus udah ditinggal aja jalan sendiri. Yang satu butuh iman, yang satunya lagi butuh bukti. Di masa ini, satu persatu pemikir besar mulai membongkar fondasi lama. Descartes coba bangun lagi iman tapi pakai fondasi logika. Terus Newton datang dan nunjukin alam semesta yang jalan kayak mesin, yang kayaknya nggak butuh campur tangan Tuhan lagi. Diderot nunjuk ke penderitaan di dunia dan bertanya, masa sih Tuhan yang baik bikin dunia kayak gini? Dan puncaknya, Kant bilang, udah, akal manusia itu terbatas, nggak akan pernah bisa membuktikan atau menyangkal Tuhan. Semua pergeseran pemikiran ini membawa kita ke era modern. Di sini, kritik terhadap Tuhan jadi makin tajam, makin mendasar, sampai puncaknya ada yang mendeklarasikan kematian Tuhan. Waktu Nietzsche bilang Tuhan sudah mati, ini bukan berarti dia cuma ngaku ateis ya. Ini lebih dalam dari itu. Dia lagi ngamatin budaya barat saat itu. Dia lihat Tuhan itu udah nggak lagi jadi pusat moral dan intelektual. Kitalah yang membunuhnya, dengan mengganti iman pakai sains, rasionalitas, dan humanisme. Pertanyaan besar yang diajukan adalah, oke, kalau Tuhan sudah nggak ada, terus kita dapat makna dan nilai hidup dari mana? Habis itu muncul kritik dari sisi psikologi dari Sigmund Freud. Menurut Freud, Tuhan itu bukan realitas di luar sana. Tuhan itu katanya cuma ilusi yang kita ciptakan sendiri dari kebutuhan kita yang paling dalam. Kita kan ngerasa nggak berdaya ya di hadapan alam, di hadapan kematian. Jadi kita memproyeksikan sosok ayah super kuat di langit yang bisa melindungi kita. Menurut dia, agama itu kayak penyakit neurosis massal yang harusnya ditinggalkan kalau manusia mau jadi dewasa. Wah, dengan serangan-serangan sekuat itu, kayaknya cerita tentang Tuhan udah tamat ya. Tapi, apa benar begitu? Kalau kita lihat lagi sejarahnya, ide ini tuh punya kemampuan yang luar biasa buat beradaptasi dan berubah wujud. Coba kita lihat lagi perjalanan kita tadi. Tuhan itu ternyata bukan satu sosok yang sama terus-menerus. Dia pernah jadi prajurit kosmik penakluk kekacauan, terus jadi pemberi hukum yang tunggal, lalu jadi kehadiran mistis di dalam jiwa, jadi prinsip rasional buat para filsuf, bahkan jadi proyeksi psikologis. Ternyata setiap zaman, setiap budaya seolah-olah membentuk Tuhan menurut gambaran mereka sendiri. Jadi, pada akhirnya, cerita tentang Tuhan itu sebenarnya adalah cerminan dari cerita kita sendiri kan? Cerita tentang pencarian manusia yang gak ada habisnya akan makna, akan keteraturan di alam semesta yang begitu luas. Pertanyaan penutupnya buat kita semua adalah, seiring kita terus menulis bab-bab baru dalam sejarah manusia, kira-kira akan seperti apa ya wajah Tuhan di bab berikutnya?